What is the keyword of this question? There are at least 2 words that you have to mention. Kalau kita berbicara kata kunci, kadang-kadang kata kuncinya nggak bisa cuma satu. Misalnya katakanlah Anda ambil anazazi, tapi yang berbicara mengenai anazazi itu berbaris-baris. Ada baris pertama, ada baris ketiga, ada baris keempat, baris kelima, semua menyebut anazazi. Tapi tentu ada kata kunci yang lain ya, yaitu name di sini. Jadi anazazi's name. Yang berbicara mengenai name itu ada di the second paragraph. Gitu ya. Nah, Anda memilih apa ini? Terkait dengan the name that Anasazi used for themselves. Delta, ma'am. Delta means ancient ones in the Anasazi language. Is that? Where can you find the information? Di baris terakhir paragraf kedua ya? Yes, ma'am. Which means ancient ones. Ya, oke. Nah, Anda harus memastikan bahwa variabel yang ada di dalam frasa atau klausa atau kalimat yang menjadi salah satu opsi itu benar semua variabelnya. Jadi di sini kan ada 2 variabel di opsi D ini. Variabel yang pertama adalah bahwa itu bermakna ancient ones. Variabel yang kedua bahwa bermakna ancient ones itu di Anasazi language, kan begitu. Nah, sehingga Anda harus cocokkan dengan informasi yang Anda temukan di paragraf kedua tadi. Di situ memang means ancient ones, tetapi in the Navajo language. Jadi bukan in the Anasazi language, tetapi in the Navajo language. Jadi ini adalah incorrect option, karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam teks, gitu ya. Jadi di situ kan jelas. Anasazi means ancient ones in the Navajo language, bukan in the Anasazi language, gitu ya. Jadi bukan delta. Opsi yang lain apa kira-kira? Halo? Is there any other option? Alpha. Alpha ya? Halo? Yes, saya. Okay, where can you find the information if it is A? Itu yang second paragraph juga, tapi yang terakhir. Paragraph. Which one of the second paragraph? First line? Yang terakhir. Akhir. Atau the first line of paragraph 3 maksud Anda, atau yang mana? Yang terkait dengan basket makers adalah paragraf 3 baris pertama ya? Halo? Yes, ma'am. Okay. A nomadic people archaeologists call the basket makers. Jadi yang menyebutkan basket makers itu adalah archaeologists. Yang menyebut basket makers itu archaeologists. Yang ditanyakan adalah the name that Anasazi used for themselves. Jadi nama yang mereka pakai untuk menyebut diri mereka sendiri. Bukan A jelas, karena kalau A itu maknanya bukan di kalau A itu yang menyebut adalah archaeologists, tapi kalau D maknanya bukan di Anasazi language, tapi di Navajo language. Jadi ini antara B dengan C. Jelas bukan C ya, karena yang was given to them by archaeologists itu adalah basket makers. Ini bukan nama yang mereka pakai untuk diri mereka sendiri.
bukan nama yang mereka pakai untuk menyebut diri mereka sendiri. Jadi bukan A, bukan C, bukan D, maka ini Bravo is unknown today. Tapi dari mana kita bisa menemukan ini? Dari the second line of paragraph 2. Jadi saya baca, although dari baris pertama paragraf 2 ya, although the Anasazi are not related to the Navajos, no one knows what these Indians called themselves. Jadi tidak ada yang tahu nama apa yang dipakai oleh orang-orang Indian ini untuk menyebut diri mereka sendiri. Gitu. Jadi no one knows. Jadi kalau no one knows ya berarti is unknown today. Tidak ada yang tahu. Begitu. Nomor 1 Bravo. Gitu ya. Nah, memang harus sangat hati-hati sekali ketika kita memilih opsi jawaban yang kita anggap tepat. Nah, tolong Anda renungkan dulu untuk nomor 1 ini. I'll give you 1 or 2 minutes. Yes, ma'am. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya bahwa yang perlu kita sadari adalah bahwa setiap statement itu ada beberapa variabel yang ada di dalamnya. Nah, pengecoh yang bagus adalah ketika separuh dari frasa atau klausa atau kalimat itu tuh sama persis seperti yang ada di dalam teks, tapi kemudian ada, kalau istilah sekarang itu kalau kita berbicara mengenai cerita itu plot twist gitu ya. Jadi dipelintir di ujungnya gitu. Jadi kalau kita buru-buru, kita merasa bahwa this is the right option gitu. Tapi sebetulnya di situ dipelintir di ujungnya. Kalau di opsi delta tadi dipelintir di bagian Navajo yang seharusnya Navajo language gitu ya, diganti menjadi Anasazi language gitu. Kalau kita buru-buru memang kayak yang paling betul itu gitu. Tapi Anda betul-betul harus dicek bahwa semua variabel yang ternyatakan di dalam frasa, klausa atau kalimat yang menjadi opsi itu memang betul-betul semuanya, semua informasi yang ada di situ merujuk pada statement yang ada di dalam teks. Question? Mungkin ada pertanyaan? Belum ada ya, saya anggap belum ada. Oke. Kalau ada, you can just interrupt me anytime. Sekarang nomor 2. What is your answer for number 2? Anybody? Bravo, ma'am. Sorry? Bravo. Bravo ya. It's not delta, right? Karena banyak yang terjebak di delta. Sorry. It's not alpha ya. Karena banyak yang terjebak untuk memilih alpha. Karena di paragraf ke-4, di baris ke-14, itu ada the Great Pueblo Period, ya kan, 1100s to 1300s. Itu kemudian Anda kurangi menjadi 200. Padahal yang ditanyakan bukan Great Pueblo Period, tetapi Early Pueblo Culture, yang itu tersebut di paragraf sebelumnya, yaitu paragraf ke-3, di baris ke-11, di situ dikatakan bahwa in the next 300 years,
The necessity made rapid technological advancement, including dararara. Kemudian diakhiri paragraf itu dengan this phase of development is referred to as the early Pueblo culture. Berarti early Pueblo culture berlangsung selama 300 tahun. So it's not alpha, it is Bravo. Okay, good. Yang memilih, kalau ada yang memilih alpha, segera bertobat. 3. Alpha. Alpha, okay, good. Di situ jelas sekali begitu ya. Di paragraf keempat baris ke-15, the Anasazi moved from the mesa tops onto itu seperti to gitu ya, ledges on the steep canyon walls, to settlements on ledges of canyon walls. Sama ya. Right, great. Number 4. C. C. Okay, sandstone. Why is it not mud? Why is it not alpha? Isn't it mud also mentioned? Isn't it mud also mentioned there? Di situ kan ada suddenly I get lost. Yeah. Line 16, yeah. They use sandstone blocks and mud mortar. Kenapa Anda tidak memilih mud, tetapi memilih sandstone? Kan di situ ada dua-duanya. Sandstone disebutkan, mud juga disebutkan. Why is it not mud? Halo. Supaya Anda tidak bingung ya, artinya dua-duanya kan disebutkan di situ sebetulnya. Tapi kalau kita lihat, ya, sandstone blocks itu kan hanya sekedar bentuknya ya. Jadi bentuknya itu tuh it's like blocks gitu loh, kotak-kotak gitu ya. Itu sekedar bentuknya. Tapi Anda masih bisa menyebut bahwa sandstone ini menjadi bahan yang atau material yang dipakai. Tapi ketika Anda berbicara mud mortar, maka di sini yang paling penting adalah mortar-nya. Mortar adalah adonan gitu ya. Jadi mud-nya ini tidak hanya cukup mud saja, tetapi ada air di dalamnya, kemudian ada semen dan sebagainya. Maka mud mortar ini yang paling benda yang paling penting adalah mortar, bukan mud-nya. Karena mud hanya sebagian besar yang dipakai, tapi tidak hanya mud saja. Kalau sandstone blocks itu murni sandstone yang bentuknya blocks. Gitu ya, tidak ada tambahan apapun. Tapi kalau mud mortar, maka mortarnya ini yang paling penting. Gitu ya. Dan memang walaupun mortar ini bahan utamanya adalah mud, atau mud itu apa namanya? Mud itu, what is it in Indonesian? Do you know the meaning of mud? Kalau di bahasa Indonesia apa ya mud itu? Lumpur, Mem. Iya, kalau
I know that in Javanese, but I forget the name in bahasa Indonesia. Yes, exactly. It is lumpur. Kalau di bahasa Jawa lendut gitu ya. Nah, mud ini harus diolah lagi supaya menjadi mortar. Nah, masalahnya seperti itu. Jadi jangan bingung kenapa sampai di nomor 4 ini, meskipun sandstone dan mud itu sama-sama disebutkan di baris tersebut gitu ya. Tetapi kenapa kita harus memilih sandstone instead of mud? Karena sekali lagi mud mortar ini kata benda utamanya adalah mortar, dan kalau mortar adukan semen kan, mortar itu artinya. Berarti campuran terbanyak memang mud ini, tetapi mud tidak menjadi satu-satunya unsur atau elemen. Tapi kalau sandstone blocks itu hanya menunjukkan bentuknya saja, bentukannya seperti apa, tetapi dia murni sandstone. Jadi untuk sandstone block Anda masih bisa bilang sandstones, tapi kalau mud mortar Anda tidak bisa hanya bilang mud saja, karena untuk menjadi mortar, mud ini atau lumpur ini harus diolah lagi atau harus dicampur lagi dengan unsurnya. Right, what about number 5? Ini gampang juga karena ini juga another detail questions ya. Halo. What is it again for number 5? Itu kan mudah kan? Alpha, ma'am. Okay, good. Ini kan another detail questions ya. Terus kemudian kata kuncinya ada di buildings on the ledges, dan Anda sudah menemukan ledges on the steep canyon walls itu tadi. Terus kemudian they use sandstone blocks and mud mortar. Anda lanjutkan pembacaannya. There were no doors on the first floor karena tidak ada pintu ya. People used ladders. Okay, good. Number 6 itu juga sangat mudah. Ini adalah unstated detail questions atau negative questions. Anda accept di situ. Yang tidak disebutkan di teks yang mana? Bravo, ma'am. Bravo, food preparation. Okay, good. Nomor 7 juga sama. Itu juga adalah another detail questions. Dan ini unstated detail. Ada list di situ. Semuanya disebut kecuali War. war. Okay, good. Terakhir, nomor 8. Tentu saja ini. Nah, ini disebutnya sebagai scanning questions. Kemarin belum sempat ada contohnya ya. Scanning questions ini adalah ketika Anda hanya diminta untuk menunjukkan lokasi informasi yang disebutkan di dalam soal. Bukankah ini pertanyaan yang yummy sekali, yang amat sangat. Anda kalau mendapatkan pertanyaan seperti ini harus tidak lupa sujud syukur dulu sebelum mengerjakan ya, karena saking mudahnya pertanyaan ini. Gitu. Dan
bisa dikatakan setiap teks itu pasti ada pertanyaan scanning questions. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya kalau saya ya tetap harus diurutkan. Gitu. Jadi setelah Anda mengunci kata penting di dalam pertanyaan, di situ kan kata kuncinya adalah basket makers accomplishments. Kan 2 itu cukup. Jadi harus ada menyebutkan basket makers, harus ada menyebutkan accomplishments-nya. Gitu ya. Lalu diurutkan 5 sampai 6 itu apakah ada accomplishments? Oh tidak. Kemudian 11 sampai 13 apakah ada accomplishments? Oh iya. Gitu misalnya seperti itu. Ini bravo ya. Jadi kalau ada accomplishments ini sesuatu yang mereka capai gitu ya. Mereka bisa melakukan apa gitu. Itu adalah accomplishment. Gitu. Sehingga memang harus diurutkan. Akan menjadi amat sangat mengesalkan kalau jawabannya ada di D, ya kan? Karena itu kan merampok waktu Anda, tetapi tidak masalah. Anda bisa melakukan scanning ini secara cepat. Gitu. Karena Anda sudah memegang kata kuncinya itu tadi. Gitu. Nah, dari pertanyaan nomor 1 sampai 8, ada jenis pertanyaan muncul baru, yaitu scanning questions. Yang sekali lagi ini adalah pertanyaan paling mudah di dalam reading comprehension test. Dan kalau Anda menemukan jenis pertanyaan seperti ini, Anda harus percaya diri bahwa 99,9999% pasti Anda akan benar. Sisanya yang 0,000001% itu kalau Anda sedang tidak beruntung gitu ya. Misalnya Anda terlalu terburu-buru atau bagaimana gitu ya. Tapi yang jelas ini kemungkinan benarnya sangat tinggi sekali. Jadi ibaratnya Anda boleh salah di pertanyaan yang lain, tetapi jangan sampai salah di scanning questions. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke yang tadi saya sampaikan kepada Anda. Minta tolong untuk disiapkan ininya, buku yang kemarin di-share dulu ya, sudah agak lama at the very first time di-share oleh Pak Karno. Nah, saya ingin Anda langsung menuju ke halaman 410. Sorry, 411 ya. Jadi di situ ada passage 3. Oh, sebentar, ini terlalu mudah sih kalau yang itu. Sebentar. Nah, halaman 409, 409, passage 1. The United States does not have a national university. Did you get that? Ada 5 pertanyaan di situ. Halaman 409. 409 tapi yang di ini ya, yang di halaman PDF-nya ya. Kalau halaman bukunya yang di kiri atas itu 392. Di kiri atas 392. Tapi di kanan bawah 409. Ketemu atau belum? Belum, Bu. Oke. Sekali lagi kiri atas 392, tapi kanan bawah 409. The United States does not have a national university. Have you got that?
Kok lama sekali kenapa? Saya sudah sampai di situ beberapa detik yang lalu. Sorry, ma'am, agak Oh, oke. Kalau sudah ketemu bilang ya, 392 kiri atas, 409 kanan bawah, passage 1, the United States does not have a national university. Halo, belum ketemu juga? Sudah, Bu. Oh, nggak bisa. dan ma'am. Oke. Nah, the United States does not have a national university ya. Ada 5 pertanyaan, yang 2 nanti nggak usah terlalu dipikirkan. Nanti saya tanya secara langsung aja. Terus yang saya ingin Anda kerjakan adalah passage 1 ini, sama berikutnya passage passage 1 lagi, tetapi yang di halaman 395 kanan atas atau halaman 412 kanan bawah. Jadi ada 2 teks yang harus Anda kerjakan ya. Sekali lagi, passage 1 yang the United States does not have a national university tadi, sama passage 1 yang ada di bawahnya, yaitu di halaman 395 yang kanan atas atau halaman 412 kanan bawah. Lincoln's now famous Gettysburg Address was not on the occasion of its delivery recognized as the masterpiece. Ketemu? Ketemu, ma'am. Oke, 2 teks itu ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
Have you finished, everyone? Can we discuss now or do you still need more time? Hello. More time, Miss. Okay. I'll give you another 2 minutes, yeah? Thank you.
Okay, can we discuss now? Yes, ma'am. Right. Number 1 for the first passage 1. According to the passage, the National University of the United States ini karena diawali dengan according to the passage, berarti dia adalah tipe pertanyaan detail, ya kan? Nah, kata kuncinya adalah yang terkait dengan National University of the United States. Nah, kata kunci yang seperti ini kalau Anda temukan dalam sebuah pertanyaan reading comprehension, ini pertanyaan yang stem questionnya itu tuh sedikit informasinya gitu ya. Artinya yang harus kita cari adalah informasi mengenai the National University of the United States. Sedangkan keseluruhan paragraf itu berbicara mengenai the National University of the United States gitu ya. Jadi ibaratnya kita masih belum punya kata kunci itu loh di situ. Sehingga apa yang harus kita lakukan dengan tipe pertanyaan seperti ini ya, mau tidak mau kita harus melihat ke opsi jawaban daripada questions gitu ya. Jadi I'm trying to say that the keywords of the answer is located not in the question but in the options. Yang harus Anda cocokkan dengan serta-merta gitu ya adalah opsi-opsi A, B, C, D itu Anda urutkan, Anda temukan atau tidak dari awal sampai dengan akhir dari paragraf tersebut gitu. Misalnya has been around for a while itu Anda temukan di mana, atau does not exist itu informasi itu Anda temukan di mana. Is a very recent idea atau is an idea that developed during the present century itu juga Anda temukan di mana. Misalnya memang itu adalah opsi jawabannya, begitu ya. Nomor 1 ini jawaban Anda apa? Bravo, ma'am. Bravo ya, does not exist gitu ya. Karena di situ dikatakan bahwa has been around for a while tidak kita temukan dimanapun ya kan. Kalau yang has been around for quite some time itu kan sama persis ya dengan has been around for a while. Quite some time dan a while itu sama, tapi subjeknya beda. Yang dimaksud has been around for quite some time di baris pertama dan kedua itu adalah the idea, idenya. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah the United States of National University, gitu ya. Jadi subjeknya berbeda sehingga tidak bisa Anda memilih alpha. It's a very recent idea. Ini kan sudah berbicara mengenai tahun 18 sekian gitu ya. Ini bahkan di abad tidak di abad sekarang ini gitu loh. Jadi ini 2 abad yang lalu begitu, sehingga kalau di situ ada recent idea ya jelas salah. Present century juga jelas salah gitu ya. Jadi saya rasa C dan D ini adalah opsi yang amat sangat mudah untuk ditolak mentah-mentah karena itu adalah incorrect answers. Incorrectnya itu tuh kelihatan sekali karena teksnya berbicara mengenai masa lampau, sedangkan opsi C dan D ini semuanya related to the present time gitu ya. Jadi bukan C bukan D. Nah yang paling menggalaukan memang adalah opsi A dan B gitu ya. Tetapi ini jelas bahwa sampai dengan awal maupun akhir kalimat kita tidak bisa menemukan kapan the National University of the United States itu berdiri. Jadi it doesn't exist, ya. Baik, nah sekarang yang nomor 2. Nomor 2 itu ada, look at the word he in the passage. He even collected. Itu berarti merujuk pada apa he-nya di situ? Tentu saja. George Washington. Yes. Nah, jadi kalau kita sudah sebutkan George Washington, kemudian kalimat selanjutnya ingin berbicara mengenai dia lagi, maka kalau kalimat-kalimat di bahasa Inggris itu jarang sekali mengulang nama yang sudah disebutkan sebelumnya. Pasti dia akan menggunakan rujukan atau pronouns gitu ya, referensi gitu. Jadi misalnya nama laki-laki ya nanti he, nama perempuan yaitu she. Nah nanti sulitnya adalah
kalau sebelum he atau she itu disebutkan dua nama di situ. Nah, sehingga Anda harus menggunakan logika kalimat untuk menentukan he-nya itu adalah merujuk pada nama pertama atau nama kedua, gitu ya. Nah, itu bisa Anda lakukan dengan melihat ke logika kalimatnya, siapa melakukan apa, gitu. Nah, nanti kalau Anda sudah bisa runtut menemukan logika kalimatnya, meskipun ada dua nama laki-laki, kemudian di selanjutnya ada pronoun he, atau meskipun ada dua nama perempuan, dan di kalimat selanjutnya ada pronoun she, maka Anda akan tetap bisa menentukan he-nya itu untuk nama yang mana atau she-nya itu untuk nama yang mana. Okay, good. Nomor 3, the passage indicates that George Washington did not do which of the following. Yang tidak George Washington lakukan adalah opsi yang mana? Delta, good. He succeeded in establishing a national university. Ini yang tidak bisa dia lakukan justru ya. Suggested the concept itu jelas dia. Choosing a location itu jelas dia. Leaving money ini juga dia gitu ya. Tapi yang tidak bisa dia lakukan adalah succeeding in establishing a national university. Okay, good. Nomor 4. B. Bravo ya. He was a member of Congress, itu tidak ada ditunjukkan di situ meskipun kata Congress itu disebutkan 2 kali di dalam teks, tetapi tidak ada kaitannya dengan nama Andrew Carnegie, gitu ya. Terus kemudian he was interested in the idea, jelas ya, karena dia memang kemudian yang mempropose ide itu di draft rencana undang-undang RUU-nya Kongres gitu ya. Nah, sehingga fakta bahwa he was interested in the idea of a national university itu jelas gitu. He was active in the early 20th century itu juga jelas. Tapi bagaimana Anda menemukan informasi mengenai he was interested in doing charity work and good deeds for the public? Dari mana informasi itu? From philanthropist, ma'am. Yes, very good. Philanthropist itu punya makna seperti yang ada di opsi A, gitu ya. Right. Kemudian nomor 5, the pronoun it in line 7. Si, ma'am. Pronoun it in line 7 itu adalah C, the original idea. Okay, good. Very good. Nah, sekarang untuk yang ada pertanyaan atau tidak untuk sebentar ya, sambil ada tamu sebentar, saya bertemu tamu dulu sebentar. Oke, I'm back. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke passage 1 yang kedua, the second passage 1. The first question is related to the main idea of the passage. Coba nanti kalau kita pending dulu ya, mendiskusikannya juga kita pending dulu untuk kemudian kita tahu yang mana yang nanti layak menjadi main idea. Sekarang kita lihat nomor 2. Which of the following is not true about the ceremonies at Gettysburg? Ini Anda jawab yang mana? Delta, ma'am. Delta
Lincoln's speech was longer than Everett. Ini tidak ditemukan ya di situ ya. Everett was the main speaker, yes, ada di situ. Karena Lincoln was not even the primary speaker gitu ya di baris kedua itu. The main speaker was orator Everett di baris keempat. Oke, ada. Everett gave a 2-hour speech. Di situ ada di baris keempat. Whose 2-hour speech was followed by Lincoln's. Jadi mengingatkan ya konstruksi dengan whose seperti itu. Di sebelah kiri whose itu kan ada nama ya. Sehingga whose itu merujuk pada nama yang ada di sebelah kiri whose. Dan ini terkait dengan kepemilikan. Jadi kalau whose 2-hour speech ya berarti yang pidato 2 jamnya gitu ya. Nya itu nya Edward Everett. Seperti kalau Anda bilang laki-laki yang rumahnya gitu ya, maka Anda bilang the man whose house gitu ya. Jadi whose 2-hour speech berarti yang pidato 2 jamnya, whose house berarti yang rumahnya. Misalnya Anda mau bilang orang yang jaketnya hitam itu bos mafia, misalnya begitu ya. The man whose jacket is black gitu ya, yang jaketnya hitam gitu ya. The man whose jacket is black is the boss of the mafia, misalnya seperti itu. Gitu ya, jadi mengingatkan konstruksi itu saja. Right, kemudian Lincoln was the closing speaker of the ceremonies. Itu jelas ya karena Everett itu main speakernya, kemudian diikuti oleh Lincoln, berarti Lincoln adalah orang yang memberikan closing speech. Oke, nah A, B, C ada, berarti yang tidak ada delta. Longer than Everett itu jelas tidak karena yang lebih lama adalah pidatonya Everett. Okay, good. What about number 3? According to the passage, when Lincoln spoke at the Gettysburg ceremonies. When Lincoln spoke at the Gettysburg ceremonies, ketika Lincoln berbicara di Gettysburg ceremonies, is it A, B, C, or D? Bravo, ma'am. Bravo, good. He spoke for only a short period of time. Ini in line dengan pertanyaan nomor 2 itu tadi, gitu ya. Jadi kalau ibaratnya, kalau Anda salah di nomor 2, kemungkinan besar Anda akan salah di nomor 3. Beberapa tipe pertanyaan di reading itu memang akan menimbulkan efek domino seperti itu. Gitu. Right. What about number 4? When did Lincoln's Gettysburg Address begin to receive public acclaim? Hello? You can get the information from the last sentence of this paragraph. After his speech appeared in print, appreciation for his words began to grow. Berarti kapan? Amen. It had been published. Good. Very good. After it had been published. Gitu ya. Bagus. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan banyak informasi mengenai teks ini. Ketika kita kembali ke nomor 1, what is the main idea of the passage? Anda akan memilih Charlie, ma'am. Charlie? Ada opsi yang lain? Everybody has C? B, ma'am. Bravo, Delta? Bravo. Charlie, ma'am. Bravo? Charlie, Bravo? What is the meaning of it was not until after 1863 that Lincoln's speech at Gettysburg took its place in history? Itu artinya apa? It was not until after 1863. Artinya itu apa baru pas ketika 1835 itu dia, ma'am. 1863 itu dia
speech-nya jadi sejarah. Except it was not until, kalau not-nya dihilangi maka artinya apa? It was until after 1863. Sampai lebih 186. Setelah ya, dia recognize itu setelah 1863 atau sebelum 1863? Setelah. Jadi persamaan it was not until after 1863 itu adalah it was before 1863. Atau it was after 1863 Lincoln's speech at Gettysburg doesn't took its place. Jadi not-nya itu yang bermasalah di sini. Kalau it was after 1863 itu jelas ya, it was after 1863 that Lincoln's speech at Gettysburg took its place in history. Tapi ini it was not until after. Is it the same? Ma'am, izin nanya, Ma'am, berarti Ya. Itu berarti dia kalau it was not kan berarti setelah gitu. But di situ kan dia ditulis dia held at the hedge of the Civil War in 1863, artinya dari pas 1863. Jadi nggak cuma setelah, nih. Sorry, I don't get the question. Gimana Mbak? Maaf. Di sana ada held. Ya, itu kan held at the hedge of the Civil War in 1863. Berarti pada 1863. Nah, yang C itu kan dia ditulisnya tidak hanya setelah 63, yang berarti masuk juga yang pada 1863. Kalau gimana, Ma'am? Jadi kalau it was not until after, berarti kalau not-nya dihilangkan kan berarti it was until after 1863 ya? Yes, Ma'am. Dihilangkan. Berarti sama dengan apa? Ini PR banget ya. Karena yang harus kita pahami adalah makna dari it was not until after. What is the meaning of not until after? Itu yang jadi PR kita bersama ya. Ini Anda keep. Kemudian kita sama-sama cari jawabannya. Apakah ini adalah Charlie atau ini adalah Delta? Karena Delta juga ada Lincoln is better recognized today than he was at the time of his presidency. Ini juga ada keterkaitan dengan itu gitu ya, karena ketika the time of his presidency ini dia tidak better recognized gitu loh. Bahkan ketika dia giving his speech aja orang tidak terlalu recognize dia gitu. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah what is the meaning of it was not until after gitu ya. Nanti kita sama-sama cari minggu depan saya akan memberikan contoh-contohnya juga dengan konstruksi it was not until after. Oke? Sampai di sini dulu kita punya PR nomor 1 passage 1 di halaman 395. Gitu ya. Terutama pada konstruksi it was not until after. Oke? Everybody? Yes, Ma'am. Ya. Kita ketemu lagi Selasa depan. Terima kasih.
Thank you, ma'am. Terima kasih, Mem. Thank you, ma'am. Terima kasih, ma'am.